terlebih dahulu. Baik, ketua kelasnya Mas Ibni bisa dipimpin. Untuk mengawali pembelajaran hari ini kita buka basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Etika Kurniawati, Hadira. Alamiah Kudrati, Hadira. hadir semua ya. Sebelumnya ada yang masih ingat mengenai materi minggu lalu? Tidak. Nah, materi minggu lalu itu mengenai sujud tilawah. Sekarang kita akan membahas mengenai sujud sahwi. Ini gambar apa, anak-anak? Sujud. Kalau ini sapi Lupa. Ya, betul. Jadi sahwi itu berasal dari kata saha yasku sahwan yang berarti lupa atau lalai. Nah, secara istilah sujud sahwi adalah sujud dua kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abad, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Nah, hukumnya itu adalah sunnah. Sunnah itu apa, Mbak? Ya, betul. Jadi sunnah itu ketika dilakukan kita akan mendapatkan pahala, dan ketika ditinggalkan itu tidak berdosa. Nah, bacaan sujud sahwinya yaitu subhanallah ya lamu ala yasjud, yang artinya maha suci zat yang tidak mungkin tidur dan lupa. Nah, ini adalah dalil mengenai sujud sahwi. Dibaca bersama-sama ya, anak-anak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya coba dibaca, Mbak, yang pojok yang kerudung hitam. Sudah jelas Mbak. Mbak Etika coba dibaca. Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, 3 atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Lalu jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan. Ya, terima kasih Mbak Etika. Iya. Nah, selanjutnya yaitu sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama yaitu meninggalkan sunnah akad. Nah, maksudnya yaitu amalan sunnah yang apabila tertinggal maka disunahkan untuk sujud sahwi. Contohnya, Mas Hadian sedang melakukan sholat subuh, tapi Mas Hadian lupa tidak membaca doa kunut. Nah, maka Mas Hadian disunahkan untuk sujud sahwi. Yang kedua yaitu ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunnah abad. Nah, ini juga disunahkan untuk sujud sahwi. Yang ketiga yaitu mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa, seperti menambah rukun sholat. Nah, misalnya rukuk 2 kali atau sholat zuhur sebanyak 5 rakaat, itu juga disunahkan untuk sujud sahwi. Kepada yang bukan tempatnya, contohnya membaca surat Al-Fatihah ketika rukuk itu disunahkan untuk sujud sahwi. Nah, yang kelima yaitu ragu jumlah rakaat.
Contohnya, Mbak Badi sedang melaksanakan sholat zuhur. Nah, kemudian Mbak Badi lupa. Kemudian Mbak Badi ragu. Ini sudah 3 rakaat atau 4 rakaat ya. Nah, maka yang ditetapkan Mbak Badi adalah 3 rakaat lalu menambah lagi 1 rakaat. Nah, itu juga disunahkan untuk sujud sahwi. Selanjutnya itu ada video singkat mengenai tata cara sujud sahwi. Diperhatikan ya anak-anak. Nanti ibu tunjuk salah satu dari kalian untuk menjelaskan mengenai tata cara sujud sahwi. Nah, itu adalah tata cara mengenai sujud sahwi. Coba Mas Hadian, dari video tersebut bagaimana tata cara sujud sahwi? Ya, sujudnya itu dilakukan sebelum salam pada rakaat terakhir ketika sholat dan membacanya sebanyak 3 kali. Ya, tepuk tangan untuk Mas Hadian. Nah, ini adalah tata cara sujud sahwi. Ini adalah orang sedang duduk tahiyat akhir, kemudian membaca takbir, lalu sujud, dan kemudian membaca takbir lagi, lalu duduk sebagaimana duduk di antara 2 sujud, lalu membaca takbir lagi, kemudian sujud, lalu membaca takbir, kemudian duduk, lalu salam. Nah, di dalam setiap sujud ini kita membaca subhanallah ya namu wa la yasu sebanyak 3 kali. Bisa dipahami ya anak? Bisa, Bu. Nah, untuk hikmah sujud sahwi yang pertama yaitu menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba, sekaligus kesadaran akan keagungan Allah yang Maha Kuasa. Dan yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap rendah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu menyadarkan bahwa manusia adalah sering salah dan lupa, sehingga harus banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari materi sujud sahwi tersebut ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu beri tugas ya. Untuk tugasnya mengerjakan latihan soal di buku paket pada halaman 56 sampai 58 dan dikumpulkan minggu depan ya. Iya, Bu. Sebelumnya Ibu mau tanya, ketika kalian melaksanakan sholat subuh, kalian kemudian lupa tidak membaca doa kunut, kalian pernah nggak? Pernah. Nah, kalian melakukan sujud sahwi nggak? Karena kita telah mempelajari mengenai materi sujud sahwi, ketika kita
lainnya, kita disunahkan untuk apa anak? Sujud sahwi. Iya, bagus. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.